ada baiknya kita mau mengucap syukur sama Tuhan terlebih dahulu. Jadi lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, terima kasih untuk hari yang indah ini. Kami bisa beribadah di rumah kami masing-masing dengan keadaan yang sehat. Tuhan Yesus, kami sudah tidak sabar lagi untuk mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati Kak Jerni yang akan memberitakan firman Tuhan untuk kami semuanya, supaya firman Tuhan ini dapat bertumbuh dan kami lakukan dengan baik di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Amin. Amin. Sekarang kita mau panggil Kak Jerni ya, jadi Kak Dio mau dengar suara kalian. Kak Jerni, 1, 2, 3. Kak Jerni. Shalom adik-adik. Kita hari ini mau dengarkan firman Tuhan yang diambil dari ayat Alkitab Lukas pasal 11 ayat 9 sampai 13. Nah, adik-adik boleh dibuka Alkitabnya. Mari kita baca sama-sama. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan, daripadanya akan memberikan ular kepada anaknya, itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, adik-adik, dari Alkitab itu kita bisa melihat ini adalah cerita tentang Tuhan Yesus, di mana adik-adik masih ingat nggak cerita tentang Tuhan Yesus yang berkumpul? Dia memberikan banyak perumpamaan. Dari ayat Alkitab ini kita ambil perumpamaan yang diceritakan oleh Tuhan Yesus adalah perumpamaan tentang 2 orang sahabat. Nah, adik-adik pasti di rumah atau di sekolah ataupun di mana di tempat olahraga atau di tempat bermain pasti punya sahabat. Nah, adik-adik, ini ceritanya menceritakan Yesus yang memberikan perumpamaan. Ada salah satu seorang temannya hendak kedatangan tamu. Nah, adik-adik tahu nggak? Kalau kita kedatangan tamu itu biasanya mama papa kita akan menyediakan sesuatu, bukan? Misalnya menyediakan makanan ataupun menyediakan makanan yang pokoknya yang itu deh, yang menyenangkan hati tamunya. Nah, adik-adik, dalam cerita ini temannya itu ternyata mau datang dari luar kota, tetapi dia tidak memiliki apa-apa makanan. Nah, dia teringat sahabatnya, salah satu sahabatnya. Dia datang ke rumah sahabatnya. Tapi tahu nggak adik-adik, bahwa temannya itu mau datang pada malam hari ke rumah salah satu sahabatnya. Dia datang ke rumah temannya karena tidak ada makanan yang bisa dia suguhkan kepada temannya yang akan datang dari luar kota. Dia datang ke rumah temannya itu pada malam hari karena dia tidak punya persediaan untuk menjamu temannya. Nah, dia datang malam-malam, dia mengetuk pintunya. Tok, 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 tok. Itu malam hari adik-adik. Padahal yang dia mau datang itu adalah hanya untuk menjamu temannya, tapi dia tidak ada makanan. Tahu nggak adik-adik, temannya itu sedang tidur, sedang istirahat. Nah, pada saat dia mengetuk-tuk, temannya keluar. Aduh, kamu mau ngapain kesini? Kan ini hari sudah aduh, tolong saya mau menjamu teman saya, tapi saya tidak punya makanan di rumah. Bolehkah kamu meminjamkan saya beberapa roti? Wah, ini sudah larut malam. Saya pasti akan membangunkan anak-anak saya karena sudah mengganggu. Aduh, tolonglah bantu saya. Karena tahu nggak adik-adik,
mengganggu ya adik-adik. Nah, tapi karena dia tahu ini adalah sahabatnya, dan sahabat itu pasti selalu menolong temannya apabila temannya meminta sesuatu yang benar-benar dibutuhkan. Tahu nggak adik-adik? Ternyata temannya itu walaupun kesal, walaupun dia perasaan marah, tapi temannya tetap diberikan bantuan berupa makanan. Makanan itu apa? Yaitu roti. Nah, roti itu untuk apa? Roti itu untuk menjamu salah satu dari sahabatnya tersebut. Nah, adik-adik, tahu nggak bahwa apa yang dilakukan temannya itu adalah sifat menolong. Kenapa kita bilang sifat menolong? Walaupun temannya mengganggu di malam hari, dia tetap memberikan pertolongan walaupun dengan hati yang sangat kesal. Nah, adik-adik, dari perumpamaan tersebut, Yesus menceritakan bahwa seorang sahabat itu adalah yang harus menolong temannya apabila di dalam kesusahan. Seperti itulah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus akan menolong kita apabila kita meminta sesuatu dengan berserah, dengan cara bagaimana adik-adik? Berdoa. Tapi bukan berarti dengan berdoa saja, tetap harus berusaha. Seperti contoh misalnya adik-adik sekolah minggu, misalnya tuh sekarang ini kan lagi masa COVID ya adik-adik. Tapi karena adik-adik memang sudah kepingin, adik mau misalnya nih, mama aku belikan sepeda, aku gak punya sepeda karena teman-temanku pada punya sepeda. Nah, tahu nggak adik-adik, sepeda itu saat ini tidak dibutuhkan. Tapi pada saat mungkin nanti kalau COVID sudah selesai, mungkin adik-adik membutuhkan. Nah, kamu meminta kepada orang tua, kepada mama papa, mama belikan saya itu deh, mama belikan sepeda. Tapi mama tidak mau membelikan. Nah, pasti adik-adik bertanya, kenapa saya tidak bisa diberikan sepeda? Kan saya sangat butuh sepeda itu. Mungkin nih adik-adik, mama itu tidak akan memberikan sepeda karena saat dengan kondisi yang sekarang, kondisi COVID sekarang yang sedang mewabah. Nah, pasti mama akan membelikan apabila kita nanti naik kelas ataupun juara. Nah, terus mama bilang sama kita, ya udah nanti aja diberikan sepedanya. Tapi saya tetap mau, mama, saya mau sepeda. Saya mau sepeda itu, saya mau beli sepeda supaya saya nanti bisa naik sepeda bersama teman-teman saya. Tahu nggak adik-adik, mama pasti akan berusaha membeli sepeda. Sama seperti Tuhan Yesus, apabila kita meminta, pasti kita akan diberikan. Seperti dari ayat yang tadi adik-adik, ayat 9 yang dari Lukas 11 ayat 9. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Itu maksudnya adik-adik, kita memintanya dengan cara berdoa, berserah. Bagaimana cara berserah? Berdoa, masuk ke kamar, meminta Tuhan berikan yang terbaik buat saya. Mungkin seperti kata mama, sepeda tidak perlu, tapi nanti Tuhan kalau saya apabila saya juara kelas atau naik kelas, Tuhan tolong kabulkan permintaan saya. Nah, kalau kita berserah, kita memohon kepada Tuhan dengan hati yang penuh ikhlas tulus, pasti Tuhan Yesus akan mendengarkan doa kita. Seperti itulah Tuhan Yesus akan selalu menolong kita, baik kita di dalam susah ataupun senang. Oke adik-adik? Amin. Mari kita tutup dengan doa. Yuk adik-adik, lipat tangan, tutup mata. Ya Tuhan, Bapa yang begitu baik, terima kasih untuk pagi hari ini kami telah mendengarkan firman-Mu, di mana firman-Mu memberikan kepada kami petunjuk bahwa Tuhan akan selalu menolong kami apabila
berserah kepadamu ya Tuhan. Biarlah Tuhan membuka hati dan telinga kami, menanamkan itu menjadi firman dan kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, kalian semua sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan kembali dengan lagu Yesus itulah satu-satunya penolong kita. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oke, selamat hari Minggu adik-adik. Sampai jumpa di minggu depan. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Kendati goncang